Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara kemudahan yang Allah berikan kepada kita adalah kita masih bisa melanjutkan kajian yang insyaallah rutin diadakan menjelang buka puasa. Dan insyaallah pada sore hari ini tema yang akan dibahas yaitu terkait pembatal-pembatal puasa. Sebelum kita masuk ke dalam kitab, ada beberapa muqaddimah dulu yang ingin ana sampaikan terkait pembatal-pembatal puasa. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah, apa yang akan kita bahas sore ini terkait pembatal-pembatal puasa, yaitu berkenaan dengan pembatal-pembatal puasa secara hissiyah, secara indrawi. Karena pembatal-pembatal puasa itu ada dua jenis. Pertama, pembatal puasa secara hissi. Kemudian yang kedua, pembatal puasa secara ma'nawi. Pembatal puasa secara ma'nawi yaitu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang berpuasa secara hissi, secara panca indera dia kelihatan puasa, akan tapi secara ma'nawi dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan puasa, yaitu dia melakukan yang haram-haram. Jadi ketika seorang misalkan dia berpuasa dengan cara menahan rasa lapar dan haus dari mulai terbit fajar shadiq sampai nanti tenggelam matahari, akan tapi dia membatalkan puasa dengan cara membatalkan puasa ma'nawi, yaitu apa? Pahalanya hilang. Jadi kita jangan sampai termasuk orang tersebut. Jadi anak ulangi bahwasanya pembatal puasa itu ada dua. Yang pertama hissi, dan ini akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah pembatal secara ma'nawi. Kalau pembatal secara hissi, maka apa? Terlihat secara pancar indah, dia makan, dia minum. Adapun pembatal secara ma'nawi, maka mungkin dia terlihat puasa, akan tetapi ternyata dia tidak dapat pahala. Inilah makna sabda Nabi Muhammad SAW, man lam yada' qaula zur wal amala bih wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yadaha ta'amah wa syarabah. Yang artinya, barang siapa yang dia itu berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta, dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta, perbuatan-perbuatan kebohongan, kebodohan. Dan di antara yang termasuk kebodohan adalah kemaksiatan. Jadi barang siapa yang dia melakukan maksiat di dalam puasanya, maka falaisa lillahi hajah, Allah tidak butuh kepada dia tinggalkan makan dan minumnya. Jadi seorang puasa ya, akan tapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia melakukan pembatal-pembatal secara maknawi. Dia berdosa, dia berbohong, dia melakukan dosa-dosa. Oleh karena kata Nabi Muhammad SAW, rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang dia itu puasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus saja. Jadi dia menahan rasa lapar, menahan rasa haus, tapi tidak mendapatkan pahala. Sebabnya apa? Dia tidak menahan diri dari pembatal-pembatal secara maknawi, yaitu dosa.
Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, termasuk pembatal ma'nawi adalah melakukan dosa-dosa. Jadi ketika kita puasa, hendaknya jangan hanya sekedar kita menahan dari tidak makan dan tidak minum, bukan hanya sekedar ini, tapi bagaimana kita bisa menahan diri dari melakukan dosa. Bahkan ini adalah inti dari puasa. Karena seorang ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, intinya adalah agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia menjalankan ketaatan, agar dia bisa jauh dari maksiat. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Telah diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Taib. Ini mukadimah terkait pembatal puasa. Pembatal puasa ada dua, hissiyah dan ma'nawiyah. Ma'nawiyah membatalkan puasa secara pahala, adapun hissiyah nanti yang akan kita bahas pada sore hari ini. Taib. Berkata penulis Habibullah taala, ad-darsul khamis. Pembelajaran yang ke-5. Mufattiratus shiyam. Kata penulis, pembatal puasa. Maksudnya pembatal puasa secara hissi. Setelah penulis Habibullah taala memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada nabinya, beliau berkata, "Fahadhihi nubdhatun mu'jizatun 'anil mufattiratil hissiyah allati yahsulu biha at-taftiru lis-shaim." Ini adalah ringkasan dari pembatal-pembatal puasa secara hissiyah, yang mana jika seorang melakukan hal tersebut maka batalah puasanya. Baik. Wa qad dzakara Allah azza wa jalla usul al-mufattirati fi qoulihi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pokok-pokok pembatal puasa. Jadi yang namanya pembatal puasa itu banyak, akan tapi pokoknya 3 sebagaimana akan disebutkan dalam ayat ini. Yaitu yang pertama, dia itu mesti menahan dari jima, berhubungan suami istri. Jadi kalau ditanya apa itu pembatal-pembatal yang pokok dari puasa, yang pertama adalah jima. Kemudian yang kedua, makan. Kemudian yang ketiga adalah minum. Jadi ini adalah pokok dari pembatal puasa. Oleh karenanya, sebagian ulama mendefinisikan puasa itu at-ta'abbudu lillah. Definisi puasa adalah at-ta'abbudu lillah, dia beribadah kepada Allah. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil imsaki anit ta'am wasyarab wal jima' min tulu'i al-fajri ila ghurubi syamsi. Yang artinya puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum serta jima dari awal terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Taib. Dari definisi ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya di antara hal yang dapat membatalkan puasa yaitu 3 tadi. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Maka sekarang silahkan gauli istri kalian dan carilah apa-apa yang Allah tetapkan untuk kalian, yaitu anak. Jadi ini pembatal pertama, yaitu apa? Jima. Kemudian wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang hitam dari benang putih, maksudnya sampai terbit fajar shadiq. Jadi kita diperbolehkan makan dan minum sampai terbit fajar shadiq. Adapun sudah terbit fajar shadiq maka apa? Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Maksudnya sampai tenggelam matahari. Taib.
Ini pembahasan yang disebutkan oleh penulis hafizallahu taala. Kemudian penulis berkata hafizallahu taala wa yumkinu ijmalu hadhil mufattirati fi sab'ati anwa'. Dan bisa kita sebutkan secara global bahwasanya pembatal-pembatal tersebut ada 8. Jadi pembatal-pembatal puasa yang disebutkan oleh penulis ada 8. Afwan ada 7. Taib. Apa-apa yang nanti disebutkan oleh penulis ada yang memang disepakati oleh para ulama bahwa hal tersebut membatalkan puasa. Kemudian yang kedua juga ada hal-hal yang disebutkan oleh penulis ternyata sebagian ulama tidak mengatakan itu batal. Taib, yang pertama al-awwalu wa huwa a'zamuha wa akbaruha ithman wa huwa al-jima'. Ai al-jima' fi nahari Ramadan. Yang pertama yang termasuk pembatal puasa, dan ini adalah pembatal yang paling besar dosanya. Seorang membatalkan puasa tanpa ada uzur syar'i, ini dosa. Dan di antara dosa yang paling besar ketika seorang berbuka puasa itu disebabkan dia puasa karena al-jima', berhubungan suami istri. Hukum asalnya hubungan suami istri boleh. Akan tapi ketika dia di siang hari Ramadan maka menjadi tidak boleh. Bahkan ketika dia melakukannya menjadi dosa. Subhanallah. Misalnya kita merenung. Seorang melakukan yang boleh saja di bulan Ramadan itu di siang harinya tidak boleh, bahkan mendapat dosa. Lalu bagaimana jika dia melakukan yang haram-haram di bulan puasa? Subhanallah. Makan dan minum boleh tidak selain bulan puasa di siang hari? Boleh. Akan tapi ketika kita di bulan puasa di siang hari makan dan minum tidak boleh. Bahkan ketika kita makan dan minum di siang hari tanpa udzur menjadi dosa. Lalu bagaimana jika seorang puasa ternyata apa? Dengan puasa tersebut dia justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya dia dengan puasa itu menahan diri dari dosa-dosa dan maksiat. Lalu justru apa? Dia malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman irtakaba hadzal amra fi nahari Ramadan fa innahu yatarattabu alaihi umur. Jika seseorang melakukan pembatal puasa berupa jima' di siang hari, maka bagi dia itu ada beberapa perkara yang harus dilakukan. Ketika seorang suami istri melakukan jima' di siang hari di bulan Ramadan, maka ada beberapa hal yang dia lakukan. Yang pertama adalah fasadu saumihi. Puasanya rusak, batal. Puasanya otomatis batal. Akan tapi yang kedua apa? Al-imsaku baqiyata yaumihi. Yang pertama puasanya otomatis batal. Yang kedua apa? Dia mesti terus meneruskan puasanya. Contoh misalkan seorang suami istri hubungan di waktu duha, maka puasanya otomatis batal. Akan tapi tidak boleh dan makan dan minum, harus puasa dari awal duha sampai nanti waktu maghrib meskipun sudah batal. Bisa pahami? Meskipun apa? Meskipun sudah batal dia wajib meneruskan puasanya. Kenapa? Sebagai bentuk ukubah, hukuman bagi dia. Kemudian salisan yang ketiga, qada'u dzalikal yaum, dia wajib mengqada. Kemudian yang keempat, rabi'an at-taubah, dia wajib taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasan, enggak boleh bicara, diam. Kan nulis. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, khamisan al-kaffaratu al-mughalladzah, yaitu dia mesti membayar kafarah yang berat. Apa itu? Wahia itqu raqabah, dia wajib membebaskan budak. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain, jika dia tidak ada budak yang bisa dia bebaskan, maka wajib berpuasa 2 bulan secara berturut-turut.
Kemudian yang ketiga, fa illam yastati' fa it'amu sittina miskina. Jika tidak mampu maka wajib memberi makan fakir miskin 60 orang. Yaitu satu orangnya setengah sok. Satu sok itu kurang lebih 3 kilo. Berarti satu orangnya 1,5 kilogram beras kalau di kita, kemudian dibagikan kepada 60 orang. Dan 3 hal tadi, yaitu pertama membebaskan budak, yang kedua dia mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi fakir miskin 60 orang. Ini mesti dilakukan secara urut. Tidak boleh seorang misalkan langsung memilih yang ketiga memberi makan fakir miskin, tidak. Harus yang pertama dulu, yaitu apa? Dia membebaskan budak. Dan di zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, berarti dia otomatis masuk yang kedua, yaitu dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut. Jika misalkan sudah 2 bulan kurang sehari kemudian dia batal, wajib dari nol lagi. Mutatabi'ain, harus berturut-turut. Kemudian jika dia tidak mampu puasa, misalkan sakit dan lain sebagainya, maka baru yang ketiga, yaitu dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Jika tidak mampu gimana? Jika memberi makan fakir miskin tidak mampu, maka sebagian ulama mengatakan gugur, sudah tidak ada kewajiban bagi dia. Sebagian lain mengatakan tidak, masih ada tanggungan bagi dia. Ketika nanti dia kaya harus membayar kafarah. Tapi yang rajih wallahu alam, yaitu ketika dia tidak mampu saat itu, maka sudah gugur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa di atas kemampuannya. Taib. Mungkin ada pertanyaan, siapa yang membayarnya? Apakah istri atau suaminya? Karena yang nama hubungan suami istri itu apa? Dilakukan oleh 2 orang. Para ulama telah membahas bahwasanya jika yang ingin kedua-duanya, maka kedua-duanya harus bayar kafarah. Harus bebaskan budak 1, berarti 2. Harus puasa 2 bulan berturut dua-duanya. Kemudian jika tidak mampu apa? Baru memberi makan 60 fakir miskin, berarti totalnya 102. Itu menurut sebagian ulama. Jika yang inginnya misalkan suami saja, kemudian istrinya sudah berusaha nolak, maka yang bayar cuman suami saja. Taib. Ini pembatal yang pertama, yaitu apa? Hubungan suami istri. Taib. Kalau lupa gimana? Batal tidak puasanya? Menurut mazhab Syafi'i, orang yang jima lupa tidak batal puasanya. Tapi mungkin nggak orang jima nggak lupa? Allah Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Poin yang kedua, Atsani inzalul mani bi ikhtiyarihi, yaitu mengeluarkan mani dengan pilihannya. Ini batal puasanya. Fahada mufsidun lis-shaum, ini membatalkan puasa. Jadi siapa saja yang sengaja mengeluarkan mani, bagaimanapun caranya, yang jelas dia sengaja, batal puasanya. Tapi bayar kafarah tidak? Kan kalau orang berjima bayar kafarah, berat kafarahnya. Allah alam sepertinya tidak, karena kafarah tersebut nasnya menunjukkan pada hubungan suami istri. Taib. Amma in kana bi ghairi ikhtiyarihi ka'an yakuna bi ihtilamin fala yufsidu saum. Jika tidak sengaja keluar mani, maka tidak batal. Seperti mimpi basah. Misal, kenapa? Ini belajar itu tidak masalah. Taib. Ya, misalkan seorang di siang hari istirahat misalkan jam 2, kemudian dia mimpi basah, maka apa? Dia tidak batal puasanya, tapi wajib mandi dan tidak batal puasanya. Taib. Wa ammal madhi wa huwa sailun lazijun yakhruju inda syidadi syahwah
Fakhtalafal fuqaha. Adapun air madhi itu apa? Yaitu cairan yang keluar ketika ada syahwat yang kuat. Ini sebagian ulama berselisih. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Yang rajih tidak. Kata beliau, war-rajih wallahu a'lam anna khurujal madhi la yufsidu as-shaum. Keluarnya madhi itu tidak membatalkan puasa. Karena yang keluar dari kemaluan manusia itu laki-laki terkhusus ada 3. Itu selain darah, maksud juga perempuan di sini. Pertama, air kencing, tentu ini lain pembahasan. Yang kedua mani, kemudian yang ketiga madhi, kemudian yang keempat wadhi. Adapun yang wajib mandi cuman mani saja. Adapun tadi wadhi dan madhi tidak wajib mandi. Ini bisa dipelajari nanti di pembahasan fikih. Baik. Yang jelas apa? Dalam pembahasan kedua ini beliau penulis hafizallahu taala membawakan poin siapa saja yang keluar maninya dengan sengaja maka batal puasanya. Adapun tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Fahimtum? Baik, yang ketiga, ats-tsalitsu al-aklu wasyurbu. Poin ketiga yang termasuk pembatal puasa adalah makan dan minum. Ayyan kana naul ma'kuli wal masyrub. Apapun jenis minumannya, jenis makanannya sudah batal. Dengan syarat apa? Dia melakukan dengan sengaja. Jika dia lupa maka tidak batal. Kalau misalkan lihat teman kita lagi makan lupa puasa, ingatkan jangan. Kalau nggak diingatkan nunggu beres dulu, nanti udah beres puasa. Jangan, ingatkan langsung. Kenapa? Sesuatu yang lupa itu mesti diingatkan. Baik. Amma syammu rawaih fa innahu la yufattirus shaim. Adapun wanginya makanan tidak membatalkan puasa. Misalkan di dapur sedang masak, kemudian ada wanginya masuk ke dalam hidung, maka tidak membatalkan puasa. Alasannya apa? Li'annahu laisa li raihati jirmun yadkhulu ilal jauf. Karena yang namanya sekedar angin aroma itu tidak ada yang masuk ke dalam rongga tenggorokan. Taib. Wa minal umuri allati la tu'athiru ala sihhati siyam bal urriq. Fala yuftiru as-shaimu bi ba'li riqi bi ittifaqi ahli ilmi. Nih, mungkin kalian sering ditanyakan. Kata beliau, di antara perkara yang tidak mempengaruhi keabsahan puasa adalah menelan air liur, ludah. Jadi kata beliau, menelan air liur atau air ludah tidak membatalkan puasa menurut ijma ulama. Jadi mungkin bertanya-tanya, Ustaz, saya lagi siang misalkan ada liur kemudian ditelan, batal tidak? Enggak batal. Tapi ya jangan juga sampai misalkan kumpulin air liurnya kemudian misalkan ditelan misalkan. Ya itu jorok namanya, meskipun tidak batal jorok. Apa yang juga itu apa? Tidak layak bagi seorang muslim. Taib. Fahimtum? Kemudian ar-rabi' yang keempat, yang termasuk pembatal puasa adalah makana bi ma'nal akli wa syurbi. Apa-apa yang semakna dengan makan dan minum. Dia tidak makan dan minum tapi semakna dengan makan dan minum. Contohnya apa? Al-ibaru al-mugaddiyah, yaitu infus yang memberikan asupan gizi. Jadi infus itu ada 2. Pertama, infusan yang memberikan masukan gizi, yang kedua hanya sekedar obat. Yang membatalkan yang mana? Yang gizi, yang dia itu apa? Menempati posisi makan dan minum. Kita lihat misalnya orang yang sakit, dia tidak makan tidak minum tapi kuat. Kenapa? Karena ada gizi yang masuk pada dia, yaitu berupa infusan. Tentum. Oleh karena kata beliau, amal
ibarul aliji atau ilajiyatu ghairul muqaddiyah fala tufsiru as-shaum. Adapun infusan yang fungsinya itu untuk penyembuhan bukan untuk gizi, tidak semakna dengan makanan minum, maka tidak batal puasanya. Kenapa alasannya? Li'annaha laysat ta'aman wala syaraban wala fi ma'na ta'ami wasyarab. Karena yang namanya infusan berupa obat itu dia bukan makanan, dia bukan minuman, dia juga bukan sesuatu yang makna itu sama seperti makan dan minum yang memberikan gizi. Baik. Wa min dzalik haknud dam, di antara pembatal puasa yang semakna dengan makan dan minum adalah haknud dam, yaitu transfusi darah. Transfusi darah. Kata beliau fa innahu yufsidu siyam, itu membatalkan puasa. Kenapa? Li'annahu fi ma'na ta'ami wasyarab, dia semakna dengan makan dan minum. Contohnya apa? Misalkan seorang dia itu kekurangan darah, kemudian diberikan kepadanya itu transfusi darah, kemudian setelah itu dapat dia itu menjadi segar kembali, maka apa? Batal puasanya. Kenapa? Li'anna dama huwa ghayatul ghida bit ta'ami wasyarab. Karena yang namanya darah itu adalah puncak dari nutrisi, yang nanti makanan minum itu larinya kemana? Ke darah. Kata penulis hafizallahu ta'ala. Jadi ketika seorang misalkan sakit, kemudian dia butuh transfusi darah, maka boleh bagi dia untuk transfusi darah, tapi dengan syarat apa? Puasanya batal. Jadi nanti dia wajib qada. Allah alam shawab. Wa amma istikhdamul fursyah wal ma'juni lis-shaim fala harja fi. Adapun menggunakan sikat gigi dan pasta gigi maka tidak membatalkan puasa. Jadi kalau misalkan kalian mau sikat gigi di siang hari, misalkan di waktu jam 2 atau jam 3 atau sore hari, ini tidak membatalkan puasa. Sebagian ulama mengatakan apa? Di antaranya mazhab Syafi'iyah, makruh hukumnya ketika sudah masuk waktu zuhur kemudian masih siwakan, masih gosok gigi, katanya makruh. Wallahu alam apa tidak jadi masalah, asalkan jangan dimakan dan diminum itunya apa? Bekas air sikat giginya, pasta giginya. Baik. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-khamisu ikhrajud dami bil hijamah, yaitu batal puasa disebabkan berbekam, mengeluarkan darah dengan cara berbekam. Ini juga apa? Ada perselisihan ulama, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Ya sudah, kalau hati-hati ya udah, nggak usah berbekam di siang hari bulan Ramadan, biar keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Kata beliau, hafizallahu taala, liqaulin Nabi SAW, aftarul hajimu wal mahjum, telah batal orang yang dia itu jadi tukang bekamnya dan orang yang dibekam, batal dua-duanya, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang yang membekam batal? Orang yang membekam, bukan yang dibekam. Allah alam, para ulama menjelaskan bahwasanya kenapa disebut batal, karena zaman dulu itu bekam tuh pakai tanduk katanya. Seperti tanduk itu kemudian disedot seperti itu. Ini dapat membatalkan puasa. Kenapa? Karena tadi kalau sudah ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga kemudian dengan sengaja sudah batal puasa. Kalau misalkan nih kumur-kumur boleh tidak? Boleh. Tapi jangan sampai apa? Terlalu keras dalam menghisap hidung, menghisap air ke dalam hidung. Kalau tidak sengaja bagaimana? Misalkan sudah berusaha tidak keras tapi sengaja masuk air ke dalam tonggak tenggorokan, batal tidak? Tidak. Kaidahnya sesuatu yang tidak disengaja dalam puasa tidak membatalkan batalkannya. Itu.
Fal hijamatu tufsidu sauma 'alal qawli rajih, kata beliau firallahu taala, berbekam itu berdasarkan pendapat yang kuat membatalkan puasa. Taib, kalau misalkan ini suka diambil buat apa itu? Misalkan penyakit gula nih, kan suka diambil nih sedikit. Cek penyakit gula dan misalnya, batal tidak? Tidak. Cek darah juga bisa. Cek darah kan cuma diambil sedikit. Cek darah, cek gula. Pokoknya sesuatu yang diambil sedikit, darahnya batal tidak? Tidak. Ini tidak batal. Kemudian selanjutnya yang ke-6, as-sadisu at-taqayyu amdan. Pembatal puasa yang ke-6 adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, man dara'ahu qai'un wa huwa shaim falaysa alaihi qada. Barang siapa yang dia itu muntah dengan tidak sengaja, maka tidak wajib qada, artinya tidak batal kalau tidak sengaja. Contoh misalkan kecapean atau sakit muntah, maka ini tidak batal puasa. Wa in istaqa'a falyaqdi. Adapun jika seorang sengaja memuntah, maka batal puasanya. Ada emang bagaimana cara supaya sengaja muntah? Ya mungkin salah satunya dengan cara dicolok. Bukan dicolok, apa namanya itu? Dimasukin. Ya, taib. Ini pembatal yang ke-6. Taib. Wa hadzal haditsu min ahli ilmi man yaj'aluhu mauqufan wa la yusahihu marfu'an. Lihat kata penulis hafizallahu taala, sebagian ulama menganggap hadis tadi, yaitu hadis yang mengatakan barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja tidak ada qada. Barang siapa yang muntah dengan sengaja wajib qada. Kata sebagian ulama apa? Hadisnya ini tidak sahih. Mauqufan. Mauqufan itu apa? Hadis yang dinisbahkan kepada para sahabat. Jadi ini bukan hadis tapi yang disebahkan kepada para sahabat, yaitu mauquf. Laisa marfu'an, bukan marfu'. Marfu' itu apa? Yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pun ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan batal ketika sengaja muntah, ada yang mengatakan meskipun sengaja muntah tidak batal. Kenapa? Karena dalilnya dhaif, hadisnya dhaif. Dan ketika dhaif hadisnya sudah tidak bisa dipakai. Tapi untuk hati-hati sudah jangan muntah dengan sengaja. Kemudian as-sabi' yang ke-7. Ini yang terakhir insyaallah. Waktu sebentar lagi. Khuruju dan al-haid wa nifas, yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Wal ibratu bi khurujid dam, yang jadi patokan itu keluarnya darah nifas atau haid. Famata ma ra'at al mar'atu dama faqad fasada shaumuha. Wanita manapun yang ketika dia puasa kemudian melihat darah keluar, maka apa? Puasanya otomatis batal. Walau kana qabla ghurubi syamsi bidaqiqah, meskipun sedetik sebelum tenggelam matahari. Misalkan sekarang puasa berbukanya itu jam 6:10 misal. Nah, seandainya perempuan ternyata haid atau nifas jam 6:09, maka apa? Puasanya otomatis batal meskipun tinggal 1 menit lagi. Kenapa? Al-ibratu bi khurujid dam, yang jadi patokan itu keluarnya darah. Adapun hanya sekedar sakit misalkan, biasanya perempuan itu kalau mau haid, mau nifas, dia sakit terkadang. Nah, kalau hanya sekedar sakit misalkan, itu tidak membatalkan puasa sampai benar darahnya itu benar-benar keluar. Taib. Wa hadhil mufattiratu tufsidus shiyam. Yang 7 tadi
semuanya itu membatalkan puasa. Idza fa'alahal insanu 'aliman 'amidan mukhtaron, jika pelakunya itu melakukannya dalam keadaan dia tahu, dia sengaja, dia tidak dipaksa, sudah batal puasanya. Otomatis ketika dia tidak sengaja, tidak batal. Orang misalkan tidak sengaja lupa makan, minum sampai kenyang misalnya, maka ini tidak membatalkan puasa. Begitupun misalkan seorang dipaksa, kamu kalau tidak batal puasa, kalau tidak makan dan minum sekarang, kamu misalkan dizalimi, dibunuh, disiksa, maka apa? Batal saja. Makan dan minum itu pun apa? Tidak membatalkan puasa. Kenapa? Dia laisa mukhtaron, dia tidak punya pilihan. Tapi jangan sampai menikmati, oh kesempatan dipaksa, minum, makan, lagi-lagi, enggak. Ya sudah, kalau dipaksa cukup yang ada sekian, enggak usah ditambah lagi. Amma idza kana nasiyan fa inna shaumahu shahih. Adapun jika lupa apa? Puasanya tetap sahih, tetap sah. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu. Jika seorang lupa kemudian dia itu lagi puasa, makan dan minum, dan karena lupa, falyutimma shaumuhu, maka falyutimma shaumahu, maka setidaknya dia sempurnakan puasanya. Jadi kalau lupa tidak terima salah. Kalau lupa misalkan lagi makan, lupa, belum sampai ditelan, apa yang dilakukan? Muntah atau sudah kagok? Muntahkan, karena sudah ingat. Berbeda kalau sudah ada di perut. Jangan sampai udah di perut ya udah keluarin lagi, enggak. Sudah rezeki. Oleh karenanya kata Nabi SAW, fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah. Karena hal itu apa? Allah memberi makan dia, Allah memberi minum. Iya. Baik. Di akhir ini pembahasannya penulis hafizallahu taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dan berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beliau dan kita semua dari api neraka. Allahumma waffiqna lis-siyam hadha asy-syahri kama tuhibbu wa tardha. Ya Allah, berilah taufik kami untuk berpuasa pada bulan ini sebagaimana puasa yang Kau ridhoi dan Kau cintai. Waj'alna min utaqaika minan nar. Jadikan kami termasuk orang yang Engkau bebaskan dari api neraka. Waghfir lana wali walidayna, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, wali jami'il muslimin al ahya'i minhum wal mayyitin. Ampuni kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin baik yang masih hidup dan meninggal dunia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Tapi barangkali ada pertanyaan terkait pembatal-pembatal puasa yang mungkin kalian jumpai, silahkan ditanyakan. Ada waktu 5 menit insyaallah sampai jam 6. Kalian mendapati apa? Misalkan ini batal atau tidak? Tidak ada? Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.